Eits, kamu pernah lihat iklan HP ini dibanting, diceburin? Ini Oppo sebenarnya jualan gimmick apa jualan handphone sih? Ini dia Oppo A5 Pro. Sebenarnya nggak gimmick sih, karena kalau kamu lihat secara langsung, first impression dari Oppo A5 Pro ini dilihat dari build quality bener-bener meyakinkan tanpa celah. Kayak kamu deh mau ngebohongin dia kayaknya nggak mungkin. Karena memang ya walaupun saya baru kali ini pegang handphonenya dan saya langsung ada satu keyakinan, kayaknya nih handphone bener-bener kokoh sih. Ya karena memang dilihat secara build quality kasat mata begini bener-bener rapet dan kalau kata orang Sunda tuh ampeg lah ya, aman lah dan ya bener-bener bisa diandalkan sesuai dengan tagline mereka ya partner andalan. Karena memang Oppo A5 Pro ini bukan seri pertama yang waterproof. Di seri-seri sebelumnya mereka sudah ada waterproof di seri Fine yang sudah pasti flagship mereka ada beberapa yang waterproof. Kemudian mereka mencoba membawa ke harga yang sedikit lebih terjangkau ada di Reno series yaitu Reno 13. Dan sekarang mereka benar-benar ngebawa ke harga yang benar-benar terjangkau. Ya bisa dibilang entry level pertama Oppo yang sudah waterproof ya Oppo A5 Pro ini. Karena memang di harga 3 jutaan harusnya Oppo A5 Pro ini nggak salah sih menempatkan nilai jual utama mereka di bagian ketahanan. Karena secara spesifikasi di range harga 3 jutaan Oppo A5 Pro ini punya spesifikasi diantaranya baterai 5800, SuperVOOC 45 watt, dual stereo speaker, layar 1000 nit, kamera 50 megapiksel, dan juga Qualcomm Snapdragon 6S Gen 1. Di samping spesifikasi yang tadi saya sebutkan, Oppo A5 Pro ini punya beberapa kekurangan sih, terutama di bagian layar. Yang pertama, harusnya di harga segini Oppo harusnya udah bisa ngasih layar AMOLED karena di beberapa kompetitornya ya udah banyak banget loh yang menawarkan layar AMOLED. Lalu berikutnya masih di bagian layar. Refresh rate-nya aduh sayang banget. Refresh rate layar Oppo A5 Pro ini tertinggi hanya mencapai 90 Hz aja. Jadi siap-siap deh buat kamu yang suka gaming ya harus puas dengan refresh rate segini. Dan yang terakhir masih di bagian layar lagi, yaitu di bagian dagu bawahnya. Bisa kita lihat dagunya lumayan tebel. Ya, jadi kesan mewahnya tuh agak sedikit berkurang. Karena biasanya handphone-handphone mewah itu kan dagunya tipis. Apalagi buat kamu yang nggak suka dagu tebel. Nah, kayaknya perlu mikir beberapa kali lagi deh untuk memutuskan beli A5 Pro ini. Namun, secara overall ya, Oppo A5 Pro ini punya baterai 5800 yang seharusnya cukup banget untuk mengakomodir kebutuhan kamu seharian penuh. Apalagi desainnya tetap tipis loh. Walaupun baterainya terbilang jumbo sih 5800 ya kan. Kemudian juga dia didukung dengan 45 watt SuperVOOC. Ya nggak butuh waktu lama lah, kurang lebih 1,5 jam juga udah full. Selain itu, yang paling keren dari Oppo A5 Pro ini, dia punya salah satu fitur terbaru namanya AI Link Boost. Jadi kalau seandainya Fauzan baca, secara keseluruhan itu dia ada antena yang berada di diameter atau berada di lingkaran si handphone ini. Sehingga ketika kamu berada di tempat yang cukup ramai seperti stasiun, mall, bahkan basement sekalipun, handphone ini masih cukup banget bisa menangkap sinyal. Jadi kalau kamu lagi main game di mall atau di stasiun, patut dicoba sih. Masih oke nggak sih ngejalanin gamingnya?
Kemudian Oppo A5 Pro juga punya kamera yang lumayan lah ya gitu. Di harga segini dia udah 50 megapiksel. Ditambah lagi ada tambahan, kalau menurut saya sih kamera gimmick ya. Kamera depth sensor 2 megapiksel. Tapi menurut kamu kamera depth sensor itu ngaruh atau berguna banget nggak sih? Coba tulis di kolom komentar. Selain itu di bagian kamera selfie-nya juga sebenarnya ya terbilang standar sih, 8 megapiksel. Namun, ada yang menarik dari Oppo A5 Pro ini, ya Oppo tetap menempatkan AI editor. Jadi, kalau kamu selfie ataupun foto dimanapun di tempat ramai yang mungkin kamu kepengen hanya foto kamu dan dia aja, dan ada orang ketiga, nah orang ketiga itu bisa dihapus. Nggak cukup sampai di situ aja, Oppo A5 Pro ini juga punya dual stereo speaker. Ini kalau menurut saya satu poin yang paling saya tunggu-tunggu. Minimal dual stereo lah ya gitu. Karena memang dual stereo itu sekarang bener-bener kayak udah ya syarat khusus lah, syarat minimal banget. Apalagi nih handphone udah nyentuh 3 jutaan. Jadi buat nonton film drakor, main game, apalagi dengerin musik gitu, ya kan? Dual stereo speaker ini pasti lumayan renyah lah didengar dengan telinga kita. Masuk ke bagian prosesor, Oppo A5 Pro ini bisa dibilang dia pakai prosesor yang berada di kelas menengah. Karena memang Oppo A5 Pro ini pakai Qualcomm Snapdragon 6S Gen 1. Jadi kalau buat multitasking ya lumayan oke, sosial media juga lancar-lancar aja. Cuman untuk ngegame ya ini bisa dibilang cukup, nggak lebih. Jadi dibilang cukup itu ya nggak nge-lag, tapi ya kamu nggak bisa dapat lebih aja. Cuma satu hal yang bisa saya apresiasi dari Oppo A5 Pro ini, yaitu di bagian desain. Karena secara desain ini Oppo A5 Pro itu terbilang fresh. Jadi dia tuh nggak kayak desain-desain Oppo yang lainnya yang template besok-besok kayak begitu, cuman beda tipis. Ini bener-bener beda dan kelihatan kayaknya belum pernah ada deh di seri-seri Oppo sebelumnya. Ngotak sih memang, tapi ya kayak beda aja gitu. Iya nggak sih? Coba yang ngerasain hal sama, coba tulis di kolom komentar ya. Ditambah lagi memang ini kelihatannya kokoh walaupun memang bukan terbuat dari metal bagian framenya. Cuman ya oke lah. Nah, kelihatan oke kan? Overall handphone ini udah lumayan oke. Kamu cari apa? Ketahanan? Juaranya? Baterai lumayan jumbo. Secara performa lumayan dan kameranya cukup oke. Ditambah dia juga sudah ada NFC-nya. Handphone ini bisa kamu dapatkan dengan dua varian, 8128 3,1 juta, 8256 3,5 juta. Oke, segitu dulu review kita kali ini untuk Oppo A5 Pro. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Sampai ketemu lagi di video kami berikutnya and see you next time. Thank you.